Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM A12125100015. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris akan membawakan resume yang saya buat mengenai materi wawasan Nusantara. Baik, yang pertama adalah pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, dan negara. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, semuanya tetap dianggap satu kesatuan yang utuh. Tujuan wawasan Nusantara yang pertama yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme, kemudian menjadi pedoman kebijakan nasional, serta mendorong pemerataan pembangunan. Poin selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara yang pertama sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berarti agar menjadi pedoman agar tetap menjaga persatuan dan kepentingan nasional. Kemudian yang kedua yaitu sebagai cara pandang dalam pengambilan kebijakan, yaitu membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang adil dan merata untuk seluruh wilayah Indonesia tanpa memandang latar belakang daerah mereka. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, yaitu berfungsi untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya agar tetap hidup rukun. Poin selanjutnya yaitu hakikat dan asas wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu hakikat, yang mana adalah keutuhan Nusantara, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian asas-asas wawasan Nusantara yang pertama yaitu kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu keadilan, semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakangnya. Kemudian yang ketiga yaitu kejujuran agar tercipta rasa saling percaya dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu solidaritas, memiliki rasa peduli dan saling membantu demi persatuan bangsa. Kemudian yang kelima yaitu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan membangun kemajuan bersama. Yang keenam dan yang terakhir yaitu kesetiaan terhadap bangsa, yaitu harus setia kepada bangsa dan negara demi menjaga persatuan, menaati aturan, serta mencintai negara kita sendiri. Poin selanjutnya yaitu unsur dasar wawasan Nusantara yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu wadah, yaitu wilayah Indonesia yang meliputi daratan, lautan, udara, serta seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu isi, merupakan cita-cita, tujuan, dan aspirasi bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Serta yang terakhir yaitu tata laku, yaitu perilaku dan sikap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian poin selanjutnya yaitu implementasi Astagatra. Yang pertama yaitu Trigatra atau aspek ilmiah, yang terbagi menjadi tiga yaitu letak geografis, kekayaan alam, serta penduduk. Yang pertama letak geografis, yang mana Indonesia terletak sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra. Kondisi ini memberikan keuntungan dalam perdagangan, ekonomi, serta hubungan internasional. Kemudian yang kedua yaitu dalam hal kekayaan alam, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti hasil tambang, laut, dan hutan, sehingga sumber daya ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu penduduk, yang mana jumlah penduduk yang besar dapat menjadi kekuatan jika memiliki kualitas pendidikan dan keterampilan yang baik. Selanjutnya yaitu Pancagatra atau aspek sosial. Yang pertama ideologi, yang mana ideologi Indonesia adalah Pancasila, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dari segi politik, yang mana dijalankan secara demokratis dan mengutamakan persatuan. Kemudian ekonomi yang dikelola secara adil dan merata agar kesejahteraan masyarakat tercapai. Kemudian sosial budaya yang harus dijaga sebagai kekayaan bangsa serta memperkuat persatuan. Dan yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan, yang mana menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar maupun dalam negeri. Poin selanjutnya yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kondisi geografis
dengan kelayakan politik suatu negara. Bagi Indonesia, geopolitik berarti memandang seluruh wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selanjutnya adalah contoh penerapan wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal, kemudian menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, dan menjaga keamanan lingkungan. Sebenarnya masih banyak lagi yang dapat kita lakukan contoh penerapannya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai tantangan wawasan Nusantara, yang mana tantangannya adalah globalisasi dan pengaruh budaya asing, konflik sosial dan disintegrasi, gerakan separatisme, ancaman dari luar negeri, lunturnya rasa nasionalisme, dan penyebaran hoaks di media sosial. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.